Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat zona ngaji rahimakumullah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat zona ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah ta'ala telah memberikan kita kembali kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Bulan yang di dalamnya dijanjikan berbagai ibadah dan pahalanya dilipat gandakan. Bulan yang mulia, bulan yang terhormat. Bulan yang istimewa dengan berbagai rentetan keistimewaannya. Bulan yang tentunya kita belum tahu apakah di tahun atau kesempatan berikutnya kita bisa bertemu dengannya kembali. Maka oleh karena itu, di tengah sukacita kita bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian juga banyak diri kita menginginkan hasil Ramadan yang maksimal, kemudian ingin menjadikan Ramadan sebagai tonggak awal menuju kehidupan yang lebih baik itu dari ibadah ataupun dari sisi keduniawian, maka ada satu pertanyaan yang mesti kita jawab bersama-sama. Apakah sampai detik ini, sampai dengan hari ini, terkhususnya di bulan puasa 1445 Hijriah, apakah puasa kita sudah berkualitas atau biasa-biasa saja? Tentu jawaban kita ingin berkualitas, ya, sudah berkualitas ibadah kita. Akan tetapi terkadang kita luput, ya, dari memperhatikan kualitas-kualitas tersebut, ya. Maka di kesempatan kali ini kita lihat, ya, ada tingkatan ibadah puasa. Sudah berkualitas belum nih kita melakukan puasa sampai dengan hari keempat ini? Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juz 1 menyatakan ada 3 tingkatan puasa. Ilam annas-saum salasatun darajah. Saumul umum wa saumul khusus wa saumul khususi bil khusus. Ketahuilah bahwasanya puasa itu ada 3 tingkatan, kata Imam Al-Ghazali. Puasa umum, puasa khusus, kemudian puasa paling khusus. Kemudian apa sih puasa umum? Kata Imam Al-Ghazali adalah wa amma shaumul umumi fahuwa kafful batni wal fajri an qada'is syahwati kama sabaqa yafsiluhu. Yang dimaksud puasa umum adalah ia mampu menahan perut, menahan kemaluan, ya, kemudian dia juga mampu, ya, menahan dari syahwatnya. Keinginan perut artinya lapar, ya. Kemudian kemaluan artinya dari syahwatnya. Itu adalah puasa yang umum, ya. Kemudian yang kedua, wa amma shaumul khusus fa huwa kaffu sami wal basari wal lisan wal yadi wal rijli wasairil jawarih anil asami. Fa khusus ialah menahan telinga, pendengaran, lidah, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh dari
dari dosa. Kemudian yang ketiga tingkatan puasa adalah saumul khususil khusus, yaitu saumul qalbi an himatid diniyah daniyah wal afkari ad-dunyawiyah wa kaffuhu amma siwallahi azza wa jalla bikulliyah. Orang yang puasa paling khusus ini, khusus berkhusus adalah ia mampu menjaga hatinya agar tidak terjerumus ke dalam kehinaan, terjerumus dalam hal-hal keduniawian. Ya, dia terbebas dari pemikiran dunia terus. Ya. Tapi dia terus memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Jurnal Ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tingkatan yaitu saum umum. Ya, saum umum ini biasanya adalah dilakukan oleh orang awam, yang mana puasanya hanya sebatas melakukan saja, hanya menghindarkan dari perbuatan yang membatalkan puasa, yaitu tidak makan, tidak minum, ya, tidak berkumpul dengan pasangan di siang hari Ramadan. Ya, akan tetapi ya, ia tidak menjaga anggota tubuh yang lainnya dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Ya, secara lahiriah mungkin ya berpuasa, tetapi ya ia tidak menahan diri dari hal yang membatalkan pahala puasa. Hanya sekedar menuntaskan ya dari sisi hukum fikih ataupun dari terjemahan. Ya. Maka hal tersebut ya termasuk dalam kategori puasa yang umum, ya, puasa orang awam. Ya. Yang kedua yaitu adalah ada puasa saum khusus, ya, atau puasa khusus, yang mana puasa ini dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Bukan hanya menahan dari ya yang membatalkan puasa, tetapi juga ia menahan dari hal-hal yang menjadikan perbuatannya divonis sebagai dosa atau menjauhi dari maksiat. Ya. Ini yang kedua. Ya. Ia mampu menahan yang membatalkan puasa, juga mampu menjaga anggota tubuh dari hal-hal yang bersifat dosa. Ya, ia mampu menjaga lisannya, ya, tidak berdusta, tidak gibah, tidak adu domba, ya, bisa menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan, menjaga tangannya dari menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain, menjaga kaki dari melangkah ke tempat yang haram, dan semuanya anggota tubuh, pokoknya intinya dia mampu menjaganya. Ini adalah puasa yang khusus ya, yang senantiasa dilakukan oleh orang solih. Ini tingkatan yang kedua, tentunya lebih baik dibandingkan dengan tingkatan yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, tingkatan paling tinggi adalah saum khusus bil khusus, yakni puasa orang-orang yang istimewa. Dan biasanya ini puasanya para nabi, para pendekat pada Allah, orang-orang yang dekat derajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini biasanya ya hanya dilakukan orang-orang tertentu saja. Hanya sedikit orang yang bisa sampai tahapan ini. Kenapa? Pasalnya selain ia mampu menahan lapar dan haus, menahan diri untuk tidak bermaksiat, mereka juga memfokuskan dirinya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa dengan menahan hati dari keraguan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Baik itu keimanan pada Allah, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan juga ia senantiasa tidak memikirkan tentang dunia. Ya, jadi fokus aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puasa orang yang khusus bil khusus. Ya. Maka pertanyaan kembali muncul.
sampai sini kita berada di tingkatan yang mana ya melakukan ibadah puasa. Apakah kita termasuk orang awam, termasuk yang hanya melakukan puasa umum, atau tingkatan kedua, atau bahkan mudah-mudahan bisa sampai ke tingkatan yang ketiga ya. Dan ini kita bisa lihat dari 3 hari ke belakang ya. Ini kita kan hari keempat nih. Seperti apa puasa kita? Apakah kita bisa memanfaatkan waktu puasa dengan sebaik-baiknya, atau kita masih belum bisa? Maka di sisa waktu yang ada, mudah-mudahan di hari-hari ke depan Ramadan, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas kita. Mungkin yang masih berada di tingkat ke-1, kita tingkatkan ke tingkat kedua. Kemudian yang sudah berada di tingkat kedua, mari kita sama-sama menyongsong ke tingkatan ketiga, dan ini lebih baik daripada tingkatan yang ke-1 dan yang kedua tentunya. Sahabat Jurnal Ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menjaga anggota tubuh kita untuk senantiasa taat dan tidak bermaksiat di saat bulan Ramadan khususnya, dan tentunya di hari-hari yang lain pun kan tidak boleh kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa yang kita lakukan menjadi wasilah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.